Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakal Farizi dengan NPM 2408110271 dari kelas pemrograman lanjut H. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas individu UTS pemrograman lanjut. Oke, di sini judul pemrograman saya adalah aplikasi penjumlahan digit angka, iterasi versus rekursif. Oke, tugas ini memiliki 3 syarat utama. Yang pertama itu, aplikasi harus memiliki fungsi yang memanggil prosedur atau sebaliknya. Yang kedua, aplikasi harus menyelesaikan satu masalah dengan 2 cara, fungsi interaktif dan fungsi rekursif. Yang ketiga, saya harus menyertakan analisa perbandingan keduanya. Nah, masalah yang saya angkat adalah penjumlahan digit angka. Contohnya sederhana, jika user menginput angka 924, maka program akan menghitung 9 tambah 2 tambah 4 dan menghasilkan output 15. Oke, di sini ada kode program saya. Syarat yang pertama dari ETS ini adalah fungsi dan prosedur struktur program. Saya sudah memenuhi syarat pertama. Di sini. Nah, di sini. Oke. Saya memiliki fungsi integer main. Di dalam main ini, saya memanggil prosedur void tampilkan judul untuk mencetak header. Oke. Di akhir main saya juga memanggil prosedur void tampilkan hasil. Bentar. Nah, ini tampilkan judul dan ini tampilkan hasil. Oke. Untuk menampilkan output perbandingan dari void tampilkan hasil. Nah, ini membuktikan kalau fungsi main telah memanggil prosedur, tampilkan judul, dan tampilkan hasil. Sekarang kita masuk ke inti logikanya. Pertama adalah fungsi iteratif atau menggunakan perulangan. Nah, saya menggunakan while loop perulangan while. Di sini. Nah, di sini saya menggunakan while loop, yaitu perulangan. Nah, logikanya adalah mengupas angka satu persatu sampai habis. Saya menggunakan operasi modulo 10 untuk mengambil digit terakhir contoh 924. 924 ini 924 persen 10, hasilnya itu 4 dibagi. Oke. Lalu saya menggunakan operasi pembagian 10 untuk membuang digit terakhir, contoh 924. Contoh 924 10 ini hasilnya 92 ini. Nah, digit yang didapat yaitu 4 dijumlahkan ke variabel total. Loop ini akan berulang terus sampai angkanya menjadi 0. Gitu, teman-teman. Oke, yang kedua itu adalah fungsi rekursif. Fungsi rekursif. Teman-teman, sorry salah, bukan fungsi tapi solusi. Nah,
fungsi rekursif yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ini memiliki dua bagian penting. Yang pertama itu base case atau kondisi berhenti. Ini adalah bagian terpenting agar program tidak infinite loop. Base case-nya adalah jika n lebih kecil daripada 10 atau angkanya tinggal satu digit, maka fungsi akan langsung mengembalikan angka itu sendiri. Oke teman-teman. Yang kedua itu ada recursive step atau langkah rekursif. Jika belum base case, fungsi akan mengembalikan digit terakhir tambah hasil panggilan dirinya sendiri dengan sisa digit. Oke, sebagai contoh, sum 924 akan dipecah menjadi 4 sum 92. Lalu sum 92 akan dipecah menjadi 2 tambah sum 9. Sum 9 sudah masuk base case, jadi mengembalikan 9. Hasilnya 4 tambah 2 tambah 9 sama dengan 15. Oke, di sini kita bakal menganalisa perbandingan fungsi iteratif looping hasil menghasilkan output yang benar, sedangkan fungsi rekursif menghasilkan output yang benar. Oke, kecepatan waktunya untuk fungsi iteratif itu sangat cepat. Untuk fungsi rekursif, cepat, tapi sedikit lambat karena ada overhead atau beban untuk setiap panggilan fungsi baru. Untuk yang ketiga itu memori. Untuk memori sangat hemat dari fungsi iteratif, hanya butuh beberapa variabel atau total digit. Yang untuk fungsi rekursif, untuk memori itu sangat boros, menggunakan call stack untuk menyimpan setiap panggilan. Jika angkanya sangat besar, puluhan digit, bisa beresiko stack overflow. Oke, keterbacaan kode. Untuk fungsi iteratif, alurnya jelas langkah demi langkah. Sedangkan untuk fungsi rekursif, kode terlibat lebih elegan dan singkat, mirip dengan rumus matematikanya. Kesimpulan untuk analisa ini, untuk kasus ini adalah metode iteratif jauh lebih unggul dari segi efisiensi atau kecepatan dan memori. Sedangkan metode rekursif bagus untuk menunjukkan konsep tapi tidak efisien untuk masalah ini. Oke, kita bakal ngedemo aplikasinya. Oke, di sini kita bakal masukkan angka 9, 2, sama 4. Kita enter. Nah, di sini hasilnya itu hasil iteratif yaitu 15, sedangkan hasil rekursif itu 15. Nah, kedua metode ini menghasilkan output yang sama. Kita ulang lagi. Saya coba lagi angka yang lebih panjang, mungkin bisa 1, 2, 3, 4, 5. Saya enter. Di sini hasil iteratifnya yaitu 15, untuk hasil rekursifnya yaitu 15. Kedua metode menghasilkan output yang sama lagi, teman-teman. Oke, yang ketiga saya akan mencoba base case-nya, yaitu angka 1 digit. Kita run lagi. Kita masukkan contohnya angka 8 deh. Enter. Oke. Untuk hasilnya yaitu kedua metode ini menghasilkan output yang sama lagi. Nah, di sini itu demo kita itu berhasil, kedua fungsi berjalan sesuai rencana kita tadi, teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dan demo aplikasi dari saya. Program ini telah memenuhi semua syarat tugas UTS kali ini, yaitu adanya pemanggilan fungsi atau prosedur, serta penyelesaian masalah dengan iterasi dan rekursi berbeda beserta analisanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.